Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fauzia, semester 4. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang rukmen dan seleksi. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen sumber daya manusia pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Darul Abrar MPD. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian rukmen. Rukmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar ditarik dan melamar ke organisasi sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Artinya, organisasi sengaja membuka lowongan sehingga pelamar datang langsung ke organisasi atau melalui pos atau email. Di samping memperoleh tenaga kerja yang melamar karena adanya informasi yang diberikan, organisasi dapat pula mengambil dari surat lamaran yang masuk ke organisasi. Sebelum organisasi membuka lamaran, maksudnya adalah sejumlah surat lamaran yang telah masuk dan diarsipkan oleh organisasi dalam suatu periode tertentu. Sini ada tujuan rukmen. Jadi tujuannya melakukan rukmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencana tenaga kerja. Artinya apa yang hendak dilakukan oleh pihak rukmen harus selaras dan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Dalam prakteknya pelaksanaan rukmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Jadi itu tadi tujuan praktek pelaksanaan rukmen. Yang selanjutnya ada sumber tenaga kerja. Jadi dalam pelaksanaan pemilihan sumber-sumber tenaga kerja yang dijadikan sarana rukmen antara lain yang pertama dari surat lamaran masuk, jadinya adanya surat lamaran masuk. Yang kedua, karyawan kontrak atau tenaga kerja. Yang selanjutnya ada referensi. Yang keempat ada perguruan tinggi, jadi ada perguruan tinggi dari institut atau dari sekolah-sekolah yang dikenal oleh masyarakat. Yang kelima ada lembaga pendidikan, jadi tadi lembaga pendidikan. Yang selanjutnya itu pengertian seleksi. Seleksi merupakan proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Artinya untuk memilih karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan diperlukan tahap-tahap seleksi. Dengan terpilihnya karyawan telah melalui tahapan seleksi, maka akan didapat tenaga kerja yang mau dan mampu untuk bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jadi tadi pengertian seleksi. Yang sekarang ada tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Dalam prakteknya, hampir semua organisasi yang melakukan seleksi memiliki tujuan yang sama secara umum. Tujuan utama dari proses seleksi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mampu dan mau. Yang ketiga, mendapatkan karyawan rasa memiliki organisasi. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang loyal dan integrasi tinggi. Yang kelima, mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis metode seleksi. Jadi jenis-jenis metode seleksi itu memperoleh tenaga yang sesuai dengan keinginan organisasi. Maka dapat dilakukan dengan beberapa metode. Masing-masing metode dimiliki tujuan tentu yang ingin dicapai. Berikut ini jenis metode seleksi yang sering dilakukan oleh berbagai organisasi, yaitu yang pertama, legalitas dokumen. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada melakukan wawancara. Jadi kita harus melakukan wawancara terlebih dahulu. Yang ketiga ada memberikan tes-tes yang seperti tes tertulis atau tes tanya jawab. Yang keempat memberikan tes tentang pekerjaan. Jadi kita memberikan tes itu tadi tentang pekerjaan, apa yang dikerjakan, terus apa isinya pekerjaan itu tadi. Yang kelima tes jiwa dan fisik. Jadi tes jiwa dan fisik itu tentang kita lihat kesehatannya jiwa atau mentalnya. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.